Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fikum biddaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu asyarata. Utawi makalah sing nomor 13. Bukola dawuh sapa ba'dul hukama sebagiane wong ahli hikmah. Yang bagi sayukjo lil akili kedene wong sing duweni akal. Idza taba nalikane taubat ai idza arada karane ngarepno sapa akil at-taubata ing taubat. Ayaf ala yen to nglakoni sapa akil asra khisalin ing 10 perkara. Ihdaha istighfaru bil lisan. Ihdaha utahe sing kawitan iku istighfaru bil lisani, maca istighfar dengan lisan. Makalah yang nomor 13 ini pendapat daripada sebagian orang yang ahli hikmah. Jadi sebaiknya orang yang berakal, yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melakukan 10 perkara. Nomor 1, membaca istighfar. Jadi wong tobat iku nomor 1 kudu maca istighfar. Maca istighfar. Ka'ayyaqulu astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'iz dzunubi wal asam. Seperti membaca astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'iz dzunubi wal asam. Ya Allah, saya mohon ampun terhadap Allah yang maha agung dan maha mulia dari seluruh dosa dan kesalahan. Jadi kalau kalian panjenengan ini apa jenenge iku tobat nang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang dilakukan adalah membaca istighfar. Nah, macam istighfar niku wake. Ana sing sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niki sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pagi 3 kali, sore 3 kali. Kata Rasulullah, andai kata mati, insya Allah matinya masuk surga. Insya Allah husnul khotimah. Jadi sayyidul istighfar. Jadi nek saged diwaca mari subuh karo mari maghrib. Ping telu. Jadi subuh nunggu duhur nunggu asar nunggu maghrib. Mari maghrib nunggu sholat isya. Sholat isya nunggu sholat subuh. Jadi apa ini? Antarane subuh mari subuh karo mari maghrib niku maca sayyidul istighfar 3 kali. Niku tulisan sayyidul istighfar niku banyak. Ada di buku Yasin, itu biasanya ada. Atau di kitab-kitab yang lain biasanya banyak sayyidul istighfar. Itu sangat besar keutamaannya jikalau kita membaca sayyidul istighfar. Yaitu kalau guru saya dulu mengatakan insya Allah
termasuk satu nanti matinya husnul khotimah. Yang nomor dua, mata syahidan, termasuk golongannya wong mati syahid. Mata syahidul istighfar, niate tobat nang Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, wan nadbu bil qulubi ala ma madha minadz dzunub. Yang nomor dua adalah menyesali dengan hati apa yang telah ia lakukan. Ini syaratnya tobat. Menyesali dengan hati, boten kok lambene tok nangis, tapi hatine gak eling blas. Kan ada toh orang itu istilahnya itu napa nih? Pura-pura nangis, tapi gak nangis. Hatinya itu tidak menangis sama sekali, hanya pura-pura meratap ngono ae. Tapi kalau di sini adalah apa? Dibarengi dengan penyesalan hati. Wong nyesal. Penyesalan itu kan berada di hati. Jadi terhadap apa yang ia lakukan, wis mari nglakoni salah, akhirnya dia menyesal. Nah, orang menyesal terhadap perbuatan salah, susah terhadap perbuatan salah, itu termasuk iman. Termasuk iman. Jadi ada tuh orang itu melakukan salah tapi nggak menyesal, dan dia tidak merasa susah dengan kesalahan yang ia lakukan. Iki hati-hati, iki atos hati ini. Jadi termasuk iman itu kalau melakukan amal kebaikan dia akan menimbulkan efek positif, efek ketenangan jiwa. Mari sembahyang pikirannya wanteng, mari ngaji wanteng, mari maca Quran pikirannya tenang. Lalu ono mari ngaji kemari sembahyang kok ijek ngamukan, wah iki kurang beres iki ya. Mari ngaji maca Quran wis oleh 3 juz. Pikirane sik sumpek kae. Wiritan iku mulai jam 12 maca zikir sampai subuh. Umpama lho ya. Mulai jam 12 sampai subuh. Ngono iku sik bingung. Jangan-jangan wiritane salah iki. Sing garane bingung klebon jine iki. Iki sing repot iki. Jadi termasuk tanda iman melakukan amal kebaikan berdampak positif, berdampak ketenangan jiwa. Wong iku nek apan ilinge mbek Gusti Allah niku akeh melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kemantapan serta keyakinan. Atine lho mantep mbek Allah. Ono masalah apa ono? Mantep mbek Gusti Allah. Tenang. Jadi nggak ada rasa ragu sedikit pun. Terus nomor loro, tatkala melakukan kesalahan, hatinya susah, mari nglakoni ngene ra tepak. Nah, karena enten to tiyang niku mari salah, tidak sengaja dia melakukan amal yang salah, akhirnya hatinya gelisah. Pengirino susah, aku nggak salah. Ini tandanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini melakukan amal salah, datang nanti susah, tambah seneng. Ini tandanya hatinya atos. Hati yang keras susah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita harapkan adalah apa? Wan nadmu bil qulub, menyusai atau menyesal di dalam hati. Itu tandane syaratnya termasuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wal ikla'u bil badan ay minadz dzunubi bil hali kasai bi ada'il madzalimi. Hati lari dengan badan atau menyingkir dari perbuatan dosa. Contohnya ini, ada orang melakukan kesalahan. Saya kemarin di situ itu ragoro-goro ngelakoni salah. Akhirnya saya harus menghindar dari tempat itu supaya saya ini nggak kena masalah dan saya tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Contoh loh. Orang goro-goro di suatu tempat yang mana tempat itu tempatnya orang-orang yang berbuat maksiat. Namanya orang, jenenge wong, katik nomor siji wong normal, nomor loro ijek enom, mesti kan ada pemandangan-pemandangan yang aneh itu terlihat di mata. Oh, dadi roh ini, dadi masih. Nah, mata untuk memandang ini kan termasuk dosa. Dosa itu. Nah, carane ngresiki mbek napa? Membasuh dengan air wudu. Jadi kalau dalam mukhtalul hadis wong iku nek apan wudu dosane rontok. Berarti kula kali panjenengan tidak sengaja melihat pemandangan-pemandangan yang sekiranya itu tidak cocok dengan syariat Islam, wudu dosane rontok. Tapi ojo digawe langganan. Maksudnya ojo digawe langganan ya, melihat pemandangan maksiat atau yang dilihat itu maksiat, mari ngono gak apa-apa engko aku tak wudu. Nah iku jenenge gelangganan. Jenenge nyek Gusti Allah gitu. Kita harus lari, jadi menyingkir dari situ, pindah, wes gak ngono, gak ada masalah. Itu namanya tobat. Kumpulannya wong mendem, orang-orang yang ahli maksiat durhaka kepada Allah kepengen tobat, dia harus meninggalkan kumpulan-kumpulan semacam itu. Dia harus cari teman yang lain yang mana teman itu bisa membawa kita kepada kebaikan. Kalau kepengen tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen tobat dadakno sik pancet kumpulane ahli domino, main 41, ahli mabuk, angger dina sik dikumpuli, suwe-suwe yo ketut. Manusia itu kan sing akeh gampang ketut iku gara-gara kanca. Makane Nabi kula dawuh, almar'u ala dini khalili wal yandur ahadukum ila mayyu khalilu. Jadi kalau dalam Ihya hadisnya Rasulullah, agamanya seseorang itu tergantung daripada temannya. Wal yandur ahadukum ila mayyu khalilu, maka lihatlah siapa yang menjadi temannya. Jadi wong iku nek apan koncone apik, biasane lawas gelis, cepat atau lambat dia akan ketularan menjadi baik. Tapi kalau temannya itu teman yang suka hura-hura, cepat atau lambat, sedikit banyak, dia akan ketut. Maka siapa yang menjadi temannya? Kalau kita ini berteman orang soleh, insya Allah sedikit banyak akan diarahkan dalam kebaikan. Konjone wong soleh, dan berteman orang soleh itu enak. Berteman dengan orang soleh itu enak. Sebabnya apa? Nanti di akhirat, kalau orang itu berteman dengan orang yang soleh, orang soleh itu mampu memberikan pertolongan kepada kita semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, aksiru minal ma'arifi minal mu'minin, perbanyaklah berteman atau berkenalan
dengan orang-orang yang mukmin. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna likulli mu'minin syafa'atan. Karena setiap orang mukmin satu itu mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Mungkin pernah saya terangkan di dalam kitab An-Nawadir, karangan Imam Qulyubi. Besok di hari kiamat itu, besok nonggone dina kiamat itu ada orang yang sudah dicap oleh Allah masuk nerakane Allah Subhanahu wa taala. Mari ngono, dia itu sudah dicap menjadi penduduk neraka, masuk neraka. Malaikat Jibril itu matur nang Allah, iku umat Muhammad, itu adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sampean tututi, sampean takoni wong iku, apakah dia dulu di dunia pernah duduk sama orang alim? Apakah dulu di dunia dia pernah ngaji sama orang alim? Dijawab, tidak. Boten ya Allah. Akhirnya ditakoni mana? Sampeyan takoni mana? Apakah dia pernah berteman dengan orang alim? Dikonco wong alim? Ditakoni mana? Tidak. Terus akhirnya mana? Apakah dia pernah duduk bareng mangan bareng wong alim? Mangan bareng wong alim niku. Jadi kula kalih panjenengan niku mangan karo wong alim iku ana barokahe. Bareng niku. Jadi dijawab tidak. Akhirnya ditakoni mana? Apakah dia dulu pernah sekampung dengan orang alim? Hidup di suatu kampung yang mana kampung itu ada alim ulama. Dijawab mana? Tidak. Wah, iki apa iki? Akhirnya paling akhir, apakah dia punya teman yang mana temannya itu cinta sama orang alim? Dijawab ada. Padahal itu mbek kanca. Dadi aku ndek kanca, kula kados kula kalian jenengan iki lak wong welek nang Allah. Ndek kanca wong duwe kanca iku senengane ngaji ndek wong alim. Ngaji nang gone melok alim ulama. Mari ngono apa jawabe Allah Subhanahu wa taala? Wong iku aja dilebokno neraka. Entah sen teko neraka, barokah kancane duwe kanca. Barokah wong iku mung duwe kanca, kancane gawene ngaji nang gone alim ulama. Lho sakmono iku lho. Iku syafaat. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kanca. Lewat kanca. Makanya kula kalih panjenengan bertemanlah dengan orang yang soleh. Berteman dengan orang soleh itu mampu memberikan pertolongan besok di hari kiamat. Sing nomor pinten niki? 1, 2, 3, 4. Wal azmu ala alla yauda ila ma nahallahu anhu abadan ai ila akhiril umri. Jadi sing nomor 4 itu punya azam. Azam itu keinginan atau kemauan tidak kembali terhadap perkara yang dilarang oleh Allah selama-lamanya. Nah, masalahnya kan timbul gini. Imane menungso iku lak pasang surut. Nah, terkadang menungso iku ya dadi wong apik, terkadang menungso iku dadi wong elek.
Mergo dadine wong elek iku terlak mergo nuruti hawa nafsu. Nuruti nafsu. Saiki wis kayak wis insaf. Dulu waktu nom-nomane kena wakal. Mari ngono insaf. Sadar deh. Ora gelem nglakoni elek belas. Tapi di suatu saat dia terjerumus lagi. Padahal di dalam hatinya itu sudah aku wis niat, aku wis gak gelem nglakoni dosa maneh. Aku wis napa? Wis ora kepengin rono maneh nglakoni perbuatan itu. Karena itu adalah dilarang oleh Allah. Lho tiba-tiba tanpa sengaja dadakno salah maneh. Nah niki napa? Niki jenenge ala yaksida bil maksiat. Ora sengaja nglakoni dosa. Ya napa carane? Ya cepet-cepet to maca istighfar, cepet-cepet to balik nang Gusti Allah. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Di barang siapa yang melakukan amal keburukan atau menganiaya terhadap dirinya sendiri, maka cepatlah membaca istighfar kepada Allah. Jalu sepura mbak Allah. Ojo dindende, tapi jangan gampang niku ngeten. Pokoknya aku tak ngene mari ngono njaluk sepura mbak Allah. Gampang wis njaluk sepura tobat. Iki jenenge gampangno dan menganggap enteng larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisikan daripada iblis. Bisikannya iblis ini. Kenapa? Belum tentu dia nanti kalau sudah melakukan perbuatan salah itu langsung tobat, itu belum tentu. Belum tentu. Akhirnya sing akeh apa? Sing akeh ya lali. Kadang tambah seneng dengan perbuatan salah yang ia lakukan. Sedikit pun tidak ada rasa penyesalan di dalam hati. Tidak ada kepengin menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5. Wahubul akhirati, cinta akhirat. Bil iqbali ala umuril akhirati. Nomor 5 adalah cinta terhadap akhirat. Kula kali panjenengan ndok masjid melok ngaji iki jenenge cinta akhirat. Cinta akhirat tapi tidak terasa. Melok majelis taklim, datang ke majelis pengajian, sembahyang jamaah, ini namanya cinta akhirat. Jadi donya ini ditinggal dhisik. Mentingno Allah Subhanahu wa taala. Urusan donya paribasane engko mari subuh esuk engko digarap dikerjakno setelah kita datang dari masjid. Ini namanya apa? Mementingkan Allah Subhanahu wa taala. Cinta terhadap akhirat. Nah, orang semacam ini termasuk tandanya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang nomor 6. Wa bughdud dunya ai bil idbari an umurid dunya. Nomor 6, benci terhadap dunia. Nah kono wong kok benci mbek donya iku ya napa? Uripe nduk donya kok benci mbek donya. Iki jangan dimakan langsung mentah-mentah, ya. Jangan dimakan mentah-mentah. Jadi orang yang benci terhadap dunia itu bukan berarti dia langsung mati ya wis, bunuh diri ya enggak. Bukan langsung dia langsung apa enggak mau dengan dunia segala-galanya. Wis ndak omah apa. Nikmatilah kehidupan dunia, tapi jangan apa? Menjadi orang yang rakus.
Dadi donya iki dikeki mbek Allah. Kuwabeh donya iki dikekno karo Allah kanggo menungso. Cuma kita ini jangan sampai menjadi orang yang rakus. Ambillah dunia itu sebagai sekedar kebutuhan kita. Kepengin doma, tukune kepengin doma ya wis cukup. Kebutuhan kepengin duwe ngene diparing Gusti Allah cukup. Ini karena kebutuhan, bukan kok karena menumpuk-numpuk akhirnya terjadi mubadir. Mubadir itu lain lagi, terlalu cinta mbek donya akhirnya melupakan akhirat. Contohnya ngingoni wedhus akeh, utawa ngingoni sapi akeh, akhirnya lali sembayang. Ini namanya terlalu cinta dunia. Kalau kita ini benci terhadap dunia, biarpun kita ini kaya, tetapi hati kita tetap Allah. Riyen nanti kula aturno, dhuwit iku aja digelen jero ati. Dhuwit iku gele dompet utawa gele ATM. Dhuwit iku gele ATM, gawe bank, gele dompet, aja digele jero ati. Nah nek donya dhuwit iku kok gele ati, akhire iku kedonyan. Duwe dhuwit 1 juta rasa turu. Sing dalenganan dawi ora sembayang, ora lapo-lapo. Iki jenenge cinta mbek donya. Kalau kita ini benci terhadap dunia, biarpun kita ini kaya raya, tetapi kita tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya gak seneng karo donya. Wakilatul kalam, sedikit bicara. Orang itu kalau ngomongnya akeh, biasanya itu akeh salah. Nabi mengatakan, waqala wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kasurat dunubu. Waman kasurat dunubu kanatin naru aulabi. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka dia banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka dia banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah tempatnya yang paling utama. Di kula kali panjenengan, nek wong iku omongane akeh, biasane akeh salahe. Niki Nabi sing dawuh. Mergo napa? Orang itu kalau sudah terbiasa bicara yang banyak bicara, tapi banyak bicaranya enggak manfaat, timbulin napa? Ngrasani tangga, ngrasani wong, ngelokno wong, mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, orang semacam ini akan banyak dosanya. Di saat manusia ini banyak dosanya, tempatnya nggone neraka. Ora enak nggone neraka akhirnya. Mergo kakean dosa. Padahal kula kali panjenengan niki urip iku kepengin enak. Mboten enten wong iku gak kepengin enak niku mboten enten. Jadi semua manusia hidup itu hidupnya kepengen enak dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Mesti itu. Ndongone mari sembahyang kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bilang ya Allah, saya kehidupan dunia baik, kehidupan akhirat juga baik. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Iku ndonga jaluke kula kali panjenengan. Angger wong ndonga mari sembayang mesti maca iku. Kondangan ya maca iku. Acara apa ae maca iku. Jerene wong Jawa doa sapu jagat. Nok Mekah iku ya maca iku. Wayahe tawaf ya maca iku.
Mari teko nggone rukun yamani nggone Hajar Aswad. Sing diwaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu karena dia kepengen hidupnya bahagia. Tetapi di saat apa yang menjadi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kok nggak sesuai dengan kenyataan yang kita lakukan, maka itu tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Kepengen hidup bahagia, tapi dia selalu melanggar syariat Allah. Syariatnya Gusti Allah dilanggar. Nomor siji sing gampang, sing biasanya tidak terasa. Nomor siji nggih nyun sewu. Kadang-kadang ada orang itu mengatakan kue dadi wong iku aja geman alokan karo wong. Nek disalahi wong ya sing lega. Jadi manusia itu jangan suka mencaci maki orang lain. Kalau disalahi orang lain, bersifatlah lapang dada. Tetapi apa yang terjadi di saat dia sendiri ngalami kaya ngono iku, malah dadi napa? Kadang-kadang adu domba. Ana nyun sewu nih. Ana kiyaine kepengen ada seorang umpama ada kiai menging melarang orang jangan memusuhi orang lain. Kalau dimusuhi oleh orang lain, diharap bersabar. Tapi sementara kadang-kadang wong dhewe iku nglakoni ngono. Nglakoni ngono. Kadang sing dikandani malah bingung. Iki Pak Yai iki apa iki? Menging wong elek kok tambah dhek, menging ngrasani wong kok dhek ngrasani wong. Nah, sing dikandani malah bingung. Ini namanya kita ini jauh daripada kebahagiaan dunia akhirat. Wis gak pandang bulu sapa wae. Sapa wae. Padahal sementara kita ini kepengen hidup kita ini bahagia. No donyane ya enak, no akhirate ya enak. Tapi konsep kebahagiaan itu hanya sekedar teori. Tidak dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya teori saja, teori belaka, mana mungkin manusia itu bisa menggapai kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia dunia itu kan mesti delok. Urip nang donya ku enak iku gak suwe. Delok. Ngono meneh urip nang donya iku enak selamanya, mungkin Gusti Allah gak gawe swarga. Ini hanya cek jajal-jajalan ngono ae. Jajal-jajalan. Nomor 8. Wakilatul akli wa syurbi. Sedikit makan dan minum. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam auliya Allah min khalqi ahlul ju'i wal atshi. Paman adzahum intaqamallahu minhu wa hataka sitrahu wa harrama alai aisyau min jannatihi rawahu Ibnu Najjar. Hatta yatafarragha lil ilmi wal ibadah. Jadi nomor 8 mengurangi makan dan minum sehingga dia mengosongkan waktunya untuk ibadah dan belajar. Karena tau wong iku nek mangane akeh, biasane ngantukan. Ngantukan. Ngaji ku sing dipikir panganan. Aku gelem teko ngaji nek apa ana sarapane. Ngaku gelem teko ngaji nek ana panganane. Nek gak ana panganane gak gelem ngaji. Iku tengerane wong munafik. Muga wong munafik iku napa? Hammuhu at-ta'amu wasyarab. Sing dadi angen-angene cuma mangan dan minum tok. Tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dikei gak apa-apa, tapi aja tamak.
Memang kalau disediakan tidak apa-apa, tapi bukan menjadi tujuan kita. Tujuan itu hanya itu doa. Nah, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengurangi makan dan minum. Maksudnya mengurangi makan dan minum itu kok gak kuat Pak poso. Ya mangane aja akeh. Dikurangi. Jangan sampai kita makan itu sampai berlebih-lebihan. Warken sampai loro. Wetenge loro. Mangan itu telung piring kaya kemarin daun ngene sawah itu telung piring lho entek. Ini namanya terlalu kebanyakan. Ya sewajare menungso lah. Jadi engko nek apan mangane iku terlalu akeh, biasane ambekane iku sesek. Mergo napa? Seseken kewareken wetenge. Tapi kalau makannya biasa-biasa, akhirnya apa? Dia mampu bisa ibadah, sembayang ya enteng. Sembayang enteng. Mergo apa wetenge gak kuwareken. Nah nek wis kuwareken niku dijak salat iku aras-arasen. Biasane tambah ngantuk. Ngaji apa meneh wis wetenge warga, nyangga wetenge iki lho wis kabotan. Wis anu. Akhirnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biyen para waline Gusti Allah iku sampai dadi wali iku mergo napa? Siji sering mengosongkan perut. Niku lak wali. Kula kali panjenengan kan dereng kuat. Jadi waline Gusti Allah ku ahli tirakat. Senengane poso. Bukan berarti orang tirakat itu terus jadi wali, belum tentu. Nggih. Jadi waline Allah, orang yang menjadi kekasihnya Allah itu sering mengosongkan perut, mengurangi makan, alias napa poso. Tapi tidak selamanya orang yang mengurangi makan dengan berpuasa itu waline Allah. Nah contohnya wong Buddha itu ana ta wong Buddha ora poso, ora mangan. Topo. Wong Buddha kan ora iman be Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia wali? Ya ora. Sing diwarani waline Gusti Allah iku wong alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah nek kira-kira gak iman gak takwa mbek Allah, wis poso ya gak dadi wali, mbok sampai penceng ya gak kira dadi wali. Cuma napa? Oleh manfaate poso pikirane bening. Pikirane bening. Nomor loro, nek gak ngono ngerti. Jadi punya ketenangan jiwa. Itu mungkin didapatkan. Tapi untuk derajat kewalian nggak oleh. Karena wali itu kudu wong iman, wong takwa nang Allah Subhanahu wa taala. Nomor 10. Wakilatun naum. Sedikit tidur. Nanti gak akeh-akeh turu. Turu itu kan Imam Ghazali 8 jam. Jadi manusia itu sehari semalam tidurnya 8 jam. Kalau dalam budaya itu kan 24 dibagi 3. Sing 24, sing 8 jam ibadah, sing 8 jam tidur, sing 8 jam bekerja. Kira-kira saged aku turu kok 8 jam nang sembayang 8 jam. Saged napa to? Angel nggih? Angel. Itu kalau di kelompokno dawuh Imam Ghazali. Lah kira-kira umure kok swidak. Berarti pinten niku? Wis kurang lebih turune iku 20 tahun. Tidur 20 tahun,
ibadah 20 tahun, kerja 20 tahun. Nah ini hitungan loh, hitungannya adil. 8, 20, atau 8, adil. Tapi apakah kita mampu dalam satu hari satu malam ibadah, sholat, maca wirid, maca Quran, maca tasbih, melok ngaji sampai 8 jam setiap hari? Sembayangnya 5 menit. 5 menit ya wis eling HP nih. Wayahe sembayang durung mari pikirane sumek eling HP. Wayahe maca Quran lagi sedelok molat. Itulah napa kula kalih panjenengan. Kadang akeh turu mari sembayang isya turu sampai subuh. Engko meneh awan meneh dhuwur turu maneh. Mari dhuwur turu maneh. Manusia itu kalau banyak tidurnya akhirnya apa? Pikirannya itu gelap. Wong biyen niku sampai pikirannya padang, ngerti donya sak jabane donya iku merga napa? Ngurangi turu karo ngurangi mangan. Maksudnya napa kok ngerti donya sak jabane donya? Ya ngerti kehidupan yang lain. Ngerti dunia lain. Itu gara-gara napa? Mengurangi tidur. Tidure dikurangi, maca wirite ditambahi. Akhirnya nek jere wong Jawa dadi wong waskita. Orang yang tembus pandang, punya indera keenam. Mergo napa? Mengurangi tidur. Jenengan jajal 40 malam. 40 malam ya. Tidurnya dikurangi. Terus maca wirid bengi jak sembayang awak iki dijak sembayang tasbih, jak sembayang tahajud, sembayang hajat, sembayang tobat, sembayang witir. Setiap hari 40 malam ya. Jenengan rasakan. Nanti di dalam hati itu akan ada sebuah perbedaan daripada kehidupan kita yang telah kita lalui. Jadi ono bedane kayak hati ini mempunyai ketajaman dalam berpikir, efek positif menjadikan pikiran ini tambah suwe tambah cerdas. Dengan catatan tujuannya bukan karena lain, pokoknya karena Gusti Allah. Karena Allah, enggak bisa merasakan. Ini kalau manusia itu mengurangi tidur. Tapi nek akeh-akeh turu pemene mari subuh turu, mari asar turu, bengi turu, tambah goblok. Pikiran iku kedul. Gak cerdas blas. Mergo kakean turu. Otak tidak kulino buat mikir, otak mergo napa? Gak jalan mergo kakean turu. Kakean turu. Sesuai ya kedul. Makanya manusia itu kalau kepengen pinter kudu ngurangi, kepengen cerdas ngurangi mangan ya ngurangi turu. Insya Allah diberikan kejernihan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sudah selesai. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo.